Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam seduluran salawase. Terima kasih udah hadir ya di channel Mbah Ade. Kali ini kita akan membahas ya satu beningit muncul. Ini kan auranya sudah sangat luar biasa ya. Yang ditunggu-tunggu lah kita semuanya. Kita istilahnya dalam membuat konten ini ya, kita itu apa adanya, terus juga kita dari literatur ya, referensi beberapa dari beliau Wangsit Siliwangi dan juga dari Jangka Joyoboyo ya, nanti dari Nostradamus juga ada, itu juga persis sama, gambarannya persis. Terus yang dari ini mana itu apa itu, maaf ya, dari yang satu, buku yang satu itu juga sama, mengarahnya seperti itu. Jadi muncul dari timur, kegaiban itu muncul dari arah timur ya. Entah siapa, kita nggak tahu. Yang jelas diliputi aura kegaiban yang luar biasa. Lawang kita aja pada saat bikin ini aja ya, kita yang orang biasa aja, itu banyak kejadian saya bikin, padahal kita juga dengan istilahnya informasi ya, dari buka ya, kitab-kitabnya kita buka di sini, itu banyak kejadian saat saya bikin konten ini. Contohnya itu kejadian satu, ada ledakan keras sekali, kayak terus ada yang kayak genting dilempar batu, duar kencang. Terus tiba-tiba ada kejadian yang istilahnya kita nggak pikirkan sama sekali, kayak piring tahu-tahu pecah dibanting gitu, dan nggak ada orang, nggak ada keluarga saya, nggak ada perang, itu ada apa ini. Terus ledakan udah 5 kali saat kita bikin, itu pintu yang dibanting keras juga ada, pulang gitu, padahal nggak ada orang, angin aja nggak ada. Terus ada suara-suara kayak apa, kayak harimau tapi bukan, katanya kayak suara makhluk halus lah gitu aja. Terus juga saat itu juga pas kita bikin konten ini ya, saya didatengin beberapa kali dari alam gaib. Itu ini kisah nyata ya. Itu sebangsa makhluk ya, itu punya pori-pori ya, nek katane teman-teman sih itu ifrit apa itu pori-porinya gede-gede ya, kayak kaki ayam, itu matanya bulat, bertaring, gigi semua taring semua di mulutnya. Itu pokoknya serem lah, berdarah ya. Saya dilihatin itu di mimpi saya itu. Terus juga ada beberapa mengalami kegaiban juga, kita istilahnya saya dikejar-kejar, orangnya ganteng lah ya, tinggi itu, matanya menyala merah. Nah, terus dia bawa sebilah pisau dapur itu, tapi gede ya, pisau sumi dapur yang gede, panjang 1 meter. Itu mau menggal saya, itu nyata, ini kisah nyata. Pada saat saya bikin konten ini, saya kan jadi takut, wah ngeri banget ini bikin, nggak sebaya ini kan. Tuh, ini kisah nyata. Saya cerita ke keluarga juga, kan sampai saya habis bikin konten 3 hari itu ya, yang 45 itu sampai melindur ya, ngigo itu. Saya dikejar 2 orang, serem-serem banget itu. Yang satu tangan kosong, yang satunya itu bawa pisau sumi dapur, meling-meling, gawean Jepang itu, gede pisau. Kita sempat berantem itu ya di daerah kebun bambu, kalau nggak salah, di bambu-bambu itu alhamdulillah saya nggak terluka, cuma karena saya nggak bawa persiapan apa-apa, saya candai, jadi saya dapetin senjata aja di situ. Itu dilala saya dapat bambu udah rusak lah, 2 ros itu, 2 pangkal ya. Ada masih ya, wong kita di hutan bambu tuh, diceritanya di alam sana.
tak pukulin, soalnya pedang mau menghantam kepala saya terus sama leher saya, tapi saya kelit lah. Di alam sana loh, ini ceritanya, ini kisah saat bikin konten Satrio Piningit Muncul, ini kisah-kisah nyata saya. Itu serem banget, saya diserang terus, perut mau ditusuk, saya indo aja menghindar, enggak kan, cuma baju robek gitu. Terus kita punya waktu selah ya, tak pukul kepalanya, itu sempal kepalanya makhluk itu, tompal itu, matanya sampai berdarah keluar. Dia cuma diusap-usap sembuh lagi, ngejar saya lagi. Terus saya sempat berlari ya, banter banget rasanya itu, banter lah di atas pohon. Terus sampai suatu kayak di lapangan ya, kayak di lapangan ya, di situ banyak orang gitu. Ada apa. Terus saya juga tolongin. Begitu lihat makhluk yang ngejar saya, kabur semua. Terus saya tetap lari tuh, naik ke gunung ya, sebuah gunung di mana saya nggak ngerti. Itu juga ngeri banget. Terus saya terbangun, wah ngeri banget itu pas habis bikin konten itu. Terus juga ada kejadian mistis ini ya, di rumah saya itu ada suara gini apa, kayak desahan gitu, seperti ini suaranya. Itu suaranya persis, ini tak bikin suara persis, ini suara saya ya, seperti itu. Sempat keluarga saya juga sempat panik karena keras sekali itu, kayak suara mungkin kunti atau apa ya, atau mungkin desahan ular atau apa, kita nggak tahu karena nggak ada wujud. Saya juga nggak bisa ngeraba itu, nggak, cuma ada apa kayak kuping dengung, terus ada suara gitu. Itu lama, anak istri saya dengar sangat keras. Hati-hati, kita kan takut juga, nopo gitu, apa dari kita gara-gara bikin konten ini atau gimana. Jadi saat kita bikin konten seperti ini, mungkin teman-teman YouTuber juga yang bikin ya mungkin ngalami lah itu, didatengin, dan saya didatengin terus. Di belakang itu banyak suara rame, tapi nggak jelas. Nah, menurut saya itu suara demit lah atau apa. Terus juga ada tetangga itu ya, itu melihat beberapa cahaya di rumah saya, ada sekitar 12 itu ngelilingi rumah. Cuma cahaya apa saya nggak tahu. Yang satu ada yang merah ya, itu bola lampu ya, selampu mobil itu muterin rumah. Terus juga ada kejadian aneh nih, lucu-lucu, karena yang cerita itu tetangga sebelah, yang dia indigo. Ada dari rumah itu muncul kayak cahaya ya, pelangi, cuma dominan warna biru. Itu kejadian setelah saya bikin konten ini, sosok ini, sosok Satrio Piningit Muncul ini. Jadi kita bikin melu-melu lah gitu aja ya, gimana ini bikin konten yang rame loh, ini aja kita ngikut yang rame itu. Nah kebetulan saya kan lokasi dekat, berada di sekitaran Serandil ini ya, pantai selatan daerah Adipala ini, teman-teman yang daerah Kroya sana. Itu juga banyak kejadian ya, istilahnya yang nggak terpikirkan oleh saya dan keluarga. Terus ada suara ini apa, harimau itu ada, artinya nggak pernah ada itu di belakang, di bawah pohon apokat ini. Istilah suara itu, waduh bro, ini punya siapa ini? Kita baterai ini saya keluar juga nggak ada. Terus ini lagi apa, ada aneh-aneh kejadian ini apa, itu bau budin ya, ubi yang dibakar, baunya sangat menyengat sekali beberapa kali. Itu jam 9 pagi, tetangga nggak ada yang bikin sama sekali. Terus ini juga apa, bau kemenyan keras banget saat saya bikin konten ini. Jadi nggak sembarangan mungkin ya, jadi bikin konten ini juga pasti dari para makhluk gaib itu ya, itu pada datang. Jadi makhluk gaib pun mendengarkan dan penasaran gitu, siapa sosok ini ya, ceritanya gitu. Kita kan nggak ngerti ya, jadi begitu kita bikin konten ini banyak muncul kegaiban yang luar biasa. Karena aneh, menurut saya juga aneh, kan kita belum pernah yang alami hal-hal yang aneh semacam ini. Dan ini nyata, karena apa, keluarga juga pada mendengar
suara-suara yang aneh yang tadi ini jarang muncul itu. Terus juga ini apa, saat saya tidur ya di kamar depan itu tahu-tahu ada ular ya, kayak ular sanca itu yang nggak gede lah, jempol kaki itu, panjang sampai 1 meter. Tahu-tahu ada, saya kan kaget, saya kan takut ular, tuh kan. Jadi nggak sembarangan gitu kita bikin Satrio Piningit muncul ya. Jadi memang kita sangat menghormati beliau, memang diliputi aura kegaiban yang luar biasa dan dijaga oleh beberapa leluhur yang mungkin dulunya juga sebagai tokoh-tokoh Satrio Piningit seperti Nun Sewu yang Brawijaya, beliau Pajajaran, terus Damar Wulan itu ya, terus siapa lagi ini, ada beberapa lah mungkin. Jadi Satrio Piningit itu menurut saya itu dari kita nyimak, kita pelajari dari beberapa literatur itu ya, itu jadi sosok SP itu merupakan sosok yang muncul tatkala terjadi sesuatu kejadian yang sangat luar biasa pada masa-masa itu. Jadi dari berarti semenjak pada saat di sosok itu pasti pada saat munculnya Nun Sewu Sabto Palon. Jadi untuk yang setelah kemunculan hilangnya Sabto Palon di tahun 1500-an itu ya, itu sudah bukan Satrio Piningit, jadi hanya sosok penguasa negara biasa beliau. Loh kok kenapa itu disebut Satrio? Ya mungkin hanya sebuah sebutan kehormatan saja. Jadi nah, kalau untuk yang menurut saya kalau yang Satrio Piningit yang ini asli itu ya, itu memang pilihan, jadi pilihan yang di atas itu. Istilahnya memang dipilih, enggak hanya sebatas ya kayak mungkin penguasa negara, itu beda. Cuma kan disimbolkan ya sebagai Satrio Piningit. Karena yang namanya satrio kan satria perang, Piningit tersembunyi. Jadi yang istilahnya seorang ksatria yang disembunyikan. Jadi yang nggak akan muncul-muncul. Kenapa kok bikin kontennya itu kita Satrio Piningit muncul? Jadi kita bahasnya juga istilahnya kan banyak yang bertanya ya kepada ke rekan-rekan, ke kita semuanya, kapan Satrio Piningit muncul? Kan kita nggak tahu. Jadi kemunculannya pasti tahu-tahu tiba-tiba gitu aja ya, tiba-tiba muncul. Dan saat beliau ini muncul, orang pun juga akan nggak ngerti, tapi kan tahu-tahu dia sudah bisa nolong sana sini, bisa menyelesaikan masalah yang istilahnya orang awam nggak mampu ngadepi ini, tapi bisa. Orang masuk akal, wah ini musyrik ini, jangan katakan itu. Karena apa? Di sini kan yang terpenting kan bukti ya. Nyatanya begitu kemunculan beliau jadi adem gitu, yang istilahnya selalu diingkari nanti, tapi diingkari kan ya melas, nggak boleh gitu. Jadi ya memang diakuinya tatkala sudah lewat waktu itu. Jadi nggak mungkin Satrio Piningit itu muncul di debieng-debieng disambut, yang nggak mungkin lah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi selalu diliputi aura kegaiban dalam kita bikin konten, juga mesti ada beberapa kejadian yang istilahnya aneh-aneh. Mungkin dari teman-teman yang bikin istilah konten Satrio Piningit juga mungkin mengalami gitu. Tidak hanya kami saja di sini. Demikian dulu ya. Makasih yang udah pada subscribe. Monggo subscribe, yang belum aduh ditunggu banget ya. Semoga banyak rezeki, selalu sehat semuanya ya, sekeluarga gitu aja. Banyak teman, banyak saudara gitu aja. Ya bila ada salah kata saya mohon maaf. Jadi kita nggak ada kepentingan dari pihak manapun, kita posisinya sangat netral ya teman-teman. Ini kita masih di background dari situasi Serandil ya di Cilacap. Terima kasih sebelumnya. Salam hormat buat teman-teman semuanya yang sangat mulia, kami muliakan sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Matur nuwun.